Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tablik Akbar yang mengambil tema bahaya ghibah. Dan Alhamdulillah ini saya lihat pukul 4:30 semakin sore jamaah semakin padat dari beberapa pintu. Saya khawatir masuknya ini tadi ngelihat kolak di pinggir masjid atau bagaimana, mau ngantri begitu. Ya, kita akan lanjutkan kembali tentang bahaya ghibah, bahwa ternyata tadi ucapan-ucapan yang menurut kita ringan ternyata balasan untuk dosanya begitu besar. Kemudian ada rahasia lagi, kenapa orang itu memiliki dorongan untuk melakukan ghibah? Inilah yang akan dijawab oleh guru kita Habib Muntir. Silakan Habib. Saudara-saudariku yang kumuliakan, sifat pemula ghibah itu iblis. Iblis menghibah Nabi Adam di hadapan Allah. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api. Itu sudah mengumpat ghibah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditambah mengejek. Itu perbuatan pertamanya iblis, karena dia menolak sujud kepada Allah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, diriwayatkan di dalam Imam Tabrani, orang yang kalau berkumpulan bubar tanpa ada zikrullah seakan-akan yatafarraquna minal jifah, seakan-akan mereka bubar dari perkumpulan bangkai. Kalau kita dihidangkan kambing guling, nah ini dihidangkan bangkai, bubarnya itu mulutnya penuh dengan bangkai. Karena apa? Karena banyak mengumpat orang. Dalam riwayat Imam Al-Bazzar alaihi rahmatullah dengan sanad hasan, bahwa orang yang berbencar dari satu perkumpulan tanpa bersalawat kepada Nabi Muhammad, ka'annahu yatafarraqu minal jifah, sama seperti orang yang berpencar karena dari bangkai. Kenapa? Karena kalau sudah duduk rame-rame udah pasti ada ghibahnya. Nah, saudara-saudariku yang kemuliakan, sekarang kita perlu lebih dalam lagi. Ada ghibah yang dibolehkan dalam syariah, ada mengumpat yang dibolehkan di dalam syariah, dan ada tajassus yang dibolehkan dalam syariah, dan ada dhon yang dibolehkan di dalam syariah. Tuh, dari sana ada dibilang 3 menit lagi. Saudara-saudariku yang memuliakan, dan bersangka-sangka, menyangka, itu boleh selama sifatnya masih hadar. Hadar itu hati-hati. Misalnya gini, kita pakai sendal masuk ke masjid, lihat sebelah ada tukang beling. Ayo, lewat dikit hilang di sendal nih. Tapi jangan menyangka buruk tukang beling itu. Ya udahlah, daripada saya sangka buruk sama dia, sendalnya saya bawa aja tempat yang aman. Nah, itu adalah hadar, bukan dhon. Itu boleh. Naruh uang sembarangan nanti dicolong orang. Jangan, lebih baik cari tempat yang lebih aman. Itu dhon, tanpa kita menuduh si fulan itu bahkan mencuri harta kita, itu dhon. Yang kedua adalah ghibah, mengucapkan keburukan orang lain. Orang lain berbuat buruk, kita ceritain rame-rame. Kenapa? Kalau dia betul-betul jahat. Ini depan kalian, di belakang kalian ada copet, jangan diem, kata Habib, nggak boleh ngomong kejelekan orang. Ulah diantepkan atuh. Hei copet, kan gitu. Kasih tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tajassus. Tajassus itu memata-matai. Ini setiap kali majelis ada copetnya, maka mesti dimata-matai. Siapa nih yang kira-kira mencopet? Itu tidak menyangka-nyangka karena belum memvonis. Coba siapa nih? Itu tajassus namanya. Itu boleh tanpa memvonis kepada seseorang. Demikian saudara-saudariku yang kumuliakan, makna daripada tajassus, ghibah, dhon. Ya, Ustaz Agung, masih ada waktu? 1 menit. Ada sekitar 2 menit lagi. Masih ada 2 menit lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang kumuliakan,
bahwa ghibah tidak bisa dimaafkan Allah kecuali orangnya yang memaafkan. Orang yang enggak maafkan sebanyak apapun ibadah sulit untuk dimaafkan Allah, karena itu hablum minan nas, bukan hablum minal khaliq. Namun ada di antara orang-orang itu yang kalau seandainya dia saleh, baik, teriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, dia banyak amal, bantu orang lain, tapi amalnya kehabisan. Mungkin ngumpat orang, mungkin caci orang, mungkin gunjing orang, amalnya kehabisan. Ya Allah, aku kan di dunia dulu berbuat baik. Apa yang kau berbuat di dunia? Aku dulu pedagang. Kalau orang miskin, aku kasih gratis aja. Kalau orang-orang yang kaya mau ngutang, kapanpun bayarnya boleh, enggak bayar pun boleh. Wah ya Allah, aku memudahkan orang-orang yang sulit dan butuh padaku, aku permudah. Maka Allah berfirman, tajawazu an abdi, berikan ketenangan dan berikan kemaafan, maafkan hambaku, karena aku lebih berhak berbuat dermawan dan mempermudah keadaan dari hambaku itu. Itu riwayat. Ada lagi? Masih satu waktu ya? Masih ada waktu? Baik, Habib, kita istirahat sejenak dan saya lanjut, boleh? Sudah cukup? Oke, ada sekitar baik, silakan Habib. Jadi diriwayatkan bahwa seseorang dihadang oleh orang-orang yang menagih amal-amal pahalanya, tapi dia cinta pada Allah. Orang yang cinta pada Allah langsung duduknya beda nih saya, dari nyender langsung. Orang kalau cinta pada Allah, Allah berfirman, man habba liqa'i ahbabtu liqa'ahu, demikian riwayat Sahih Bukhari. Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Kalau orang sudah berbuat seperti ini, rindu jumpa dengan Allah, maka Allah rindu jumpa dengannya. Orang yang kayak begini dibela oleh Allah mati-matian, nggak kemana-mana, surga tempatnya, karena dia akan bersama dengan yang dicintainya. Janji Nabi Muhammad SAW. Ini naik orang cinta sama Allah, rindu Allah, ingin dekat Allah, ingin segera jumpa dengan Allah, sampai saat wafatnya, ketika dia ditimbang, kalah timbangan pahalanya oleh timbangan dosa-dosanya. Kita lanjutkan sebentar lagi. Lagi seru-serunya ini. Tahan dulu, yang di rumah juga penasaran, barangkali yang ada di masjid ini juga penasaran, dan ternyata ada satu hal yang perlu kita catat. Itulah seperti yang dikisahkan bahwa perdagangan atau kerugian yang sesungguhnya adalah ketika kita menyangka bahwa amalan ibadah kita diterima oleh Allah, maka sesungguhnya amalan ibadah kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, karena dosa-dosa kita melebihi amalan kita. Masya Allah. Baiklah pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Tablik Akbar. Kulluhu zanin kulluhu